Ya, jadi pada pertemuan kali ini mungkin kita akan membahas tentang soal-soal terkait tentang panjang busur, luasan putar, dan sedikit error kayak mic-nya. Mudah-mudahan masih terdengar ya. Ya saya taruh situ aja. Oke. Mungkin sebelum itu ada yang mau ditanyakan dulu, atau mungkin ada yang ingin di request ya. Kayak kemarin kan teman-teman kayaknya lebih kesusahan di bagian koordinat polar ya, integral di koordinat polar. Nah, ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait panjang busur, luasan putar atau pusat massa. Atau mungkin yang sebelumnya juga nggak apa-apa. Kalau misalkan ada yang memang masih belum fix gitu ya, atau masih ada yang mengganjal. Ya, ada yang open mic? Mas? Ya. Oke, gimana? Sudah masuk, Mas? Gimana? Sudah masuk suara saya? Sudah. Oke, Mas. Mungkin saya sendiri masih agak bingung banget itu yang di pusat massa, Mas. Karena karena ada kayak beberapa faktor yang mengaruhi gitu loh, Mas. Faktor yang mempengaruhi. Oh, faktor yang mempengaruhinya itu apa? Kayak dari rumus-rumusnya kan lumayan begitu kayak banyak. Iya. Ya, oke. Ya apa? Pusat massa itu kan ada berapa ya? Ada 6 macam ya kemarin ya. Dan setiap macam itu ada beberapa anaknya lagi gitu ya. Bentuk-bentuknya ada yang menggunakan fungsi fx, ada yang fungsi fy, terus ada yang koordinat kutub, dan ada yang bentuk fungsi x dan y. Pusat massa. Nah, ini pusat massa. Ini tuh bagian yang pertama itu apa ini? Ini pusat massa itu adalah titik berat ya dari kurva Y. Berarti ini dari luas ya. Titik berat apa ini namanya? Berat bidang datar. Nah, yang ini berat bidang datar. Sebenarnya rumusnya sudah ada ya seperti ini ya. Sebenarnya tinggal kita terapkan aja gitu. Oke, kalau yang bagian ini saya rasa nggak masalah ya, aman ya. Karena kan, maaf Mas, kayaknya belum di share screen Mas. Sorry. Nah, ya. Oke ya. Kalau yang pusat massa yang ini adalah bentuk titik berat di bidang datar, luas bidang datar. Ini yang teori yang pertama, rumusnya seperti ini, nggak masalah ya, masih gampang ya, masih bisa dilihat ya. Terus ini bentuk yang di bawah kurva seperti ini, rumusnya seperti ini. Atau butuh penjelasan lebih dalam gitu ya. Nanti mungkin ada beberapa soal sih yang juga ada di situ ya. Kalau saya lihat, ternyata kayak di tahun lalu terkait pusat massa. Ya, pusat massa nanti ada di nomor 5. Oke. Terus kemudian ini untuk yang menggunakan koordinat polar. Jadi untuk menentukan titik pusat massanya untuk X dan Y-nya itu adalah rumusnya ini sepertiga alfa beta R3 cos theta ya. Ini untuk
untuk X-nya, dan untuk Y-nya itu yang ini, yang sin theta di theta. Oke, aman ya. Mungkin yang sekiranya susah itu di mana ya? Di sini ya, mungkin menentukan DS yang nomor 4, teorema 4 pusat massa, itu yang menentukan DS itu ini adalah bagian titik berat busur ya. Sudah mulai ke titik berat busur itu sudah harus menentukan DS ya. Ada DS-nya dulu, kita harus menentukan, kemudian baru kita integralkan untuk menentukan X-nya. Kalau DS-nya itu kan macam-macam ya bentuknya. Kalau misalkan DS-nya untuk bentuk yang nomor 1 seperti ini, itu DS-nya adalah akar dari 1 plus turunan ya, turunan pertama dari fx kemudian dikuadratkan. Ini adalah dx ya. Terus kemudian untuk DS yang bentuknya nomor 2 seperti ini, ya saya rasa sama, itu cuma nanti bedanya nanti f ya di sini, f aksen y. Untuk yang nomor 2 ya, ini nomor 2, ini nomor 1. DS-nya itu sama dengan akar dari 1 plus f aksen y. Nah, ini dikuadratkan dx. Kok dx atau dy. Ya, terus kemudian ada lagi yang nomor 3. Kalau misalkan bentuk fungsinya seperti ini, ft, di mana t-nya itu merupakan sudut di antara alfa dan beta, maka ds-nya itu sama dengan akar. Bentuknya ya, ini turunan pertama dx per dt, ini dikuadratkan ditambah dengan dy per dt. Nah, ini dikuadratkan kemudian terhadap dt. Oke. Terus kemudian untuk yang nomor 4 itu yang bentuknya adalah r sama dengan f theta. Ya, f theta, maka ds-nya itu sama dengan akar dari r kuadrat ditambah dengan dr per d theta. Ini d theta. Nah, itu untuk yang menentukan ds-nya ya, kurang lebih seperti ini. Dimana nanti untuk yang nomor 4 ini nanti r-nya juga harus kita ganti ya. R-nya itu fungsi f theta gitu ya. Nah, nanti tergantung soal. Ini untuk yang titik berat busur. Titik berat busur. Nah, kalau misalkan untuk yang ini itu adalah titik berat luasan putar. Rumusnya ada X dan Y ya di sini. Gimana kalau misalkan ini mengelilingi sumbu X gitu kan. Kalau mengelilingi sumbu X berarti kan dia simetris terhadap sumbu Y ya. Maka Y-nya itu hasilnya 0 nanti. Sehingga nanti titik beratnya itu adalah X, 0, di mana X-nya itu ini ya. Integral dari A B X Y ds. Ini ds-nya nanti sama. Ds-nya sama seperti yang sebelumnya ini. Dan X-nya sama dengan GY, nanti pakai ini, ds-nya juga sama. Kemudian dan yang lainnya itu juga sama semua. Oke, kemudian untuk yang masih sama titik luasan putar tapi terhadap sumbu Y. Nah, ini berarti kan kalau terhadap sumbu Y berarti kan kalau diputar terhadap sumbu Y itu dia nanti simetris ya. Simetris, tadi saya nyebutnya apa ya? Harusnya simetris terhadap sumbu Y ya. Maka nanti X-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Sorry, tadi saya kayaknya salah sebut ya. Perbedaannya di sini ds-nya juga sama. Mirip. Ini saya nulis 2 kali ternyata ya. Teorema 787 ya. Terus kemudian teorema Papus-Guldin dan teorema Papus-Guldin 1 dan Papus-Guldin 2. Terkadang kan untuk menentukan volume benda putar itu kalau umumnya kan diputar terhadap sumbu X sama sumbu Y ya. Sumbu Y gitu kan. Nah, itu masih mungkin untuk kita kerjakan gitu ya, dan mungkin itu terbiasa gitu karena kita mainnya integralnya biasanya itu diputar terhadap sumbu X sama sumbu Y. Cuman
apa namanya? Cuman kadang perlu juga kalau misalkan diputar terhadap garis yang bukan sumbu X sama sumbu Y, nah itu bagaimana hasilnya? Nah ternyata Papus Guldin ini dia menemukan teorema sangat fenomenal ya menurut saya. Nanti ternyata volumenya itu cuman hasil kali luas gitu ya. Untuk yang Papus Guldin 2 itu luas dikali dengan keliling ya. Keliling lingkaran yang dilalui oleh titik beratnya ya. Berarti kan dikali dengan 2pi gitu ya. 2pi dikali dengan R. R itu adalah jari-jari antara titik berat dengan garis apa namanya? Garis putarnya itu. Kalau misalkan ini garis putarnya ini gitu. Nah, nanti kan ada bangun gitu kan di sini, nanti diputar terhadap itu ya. Nah, nanti ada titik beratnya. Titik beratnya saya nggak bisa mengilustrasikan di mana ya, cuman saya misalkan aja di sini gitu ya. Nah ini adalah jaraknya, ini dicari kelilingnya. Nah keliling dari sini. Nah gitu. Anggap aja ini keliling. Luas dikali dengan 2πr. Makanya nanti kita harus mencari R-nya dulu. R-nya itu menggunakan rumus ini nih. Ini kalau di sini D, tapi kalau biasanya kalau D itu lebih identik diameter ya. Makanya saya lebih condong pakainya R aja gitu ya. Untuk menentukan R-nya itu kita menggunakan rumus ini ya. Jarak antara titik dengan garis ya. Titik ini dengan garis. Itu adalah rumusnya. Itu untuk yang Papus Guldin 1 dan Papus Guldin 2-nya itu yang ini ya. Ini luasan putarnya. Berarti nanti panjang busur apa ini namanya ya? Jika suatu busur diputar keliling sumbu, maka luas-luasan putar. Luas-luasan putar itu apa ya simbolnya ya? SX ya. Ya pokoknya apa ya simbolnya ya? Simbolnya nggak sih luas-luasan putar? Luas-luasan putar. Nah, oh ya, SX ya ini ya. SX atau enggak SY gitu ya. Tergantung nanti diputar terhadap apa gitu ya. Pokoknya S besar ya. S besar itu sama aja dengan panjang busur, saya simbolkan S kecil, dikali dengan kelilingnya lagi ya. Maka luas-luasan putar yang terjadi sama dengan hasil kali panjang busur. Nah ini saya simbolkan S kecil dengan keliling lingkarannya. Keliling lingkaran yang dilalui oleh titik beratnya, berarti 2πr lagi. Nah makanya nanti kita harus mencari panjang busurnya, setelah itu kita mencari titik beratnya. Nah setelah itu kita cari jarak antara titik berat dan garis tersebut sehingga nanti ketemu ini. Oke, mungkin bisa langsung kita coba ke contoh soalnya aja ya. Sebentar dulu. Oke, coba kita ambil contoh yang coba mungkin kita cek untuk menghitung luasan putar yang ini.
yang terjadi jika busur K itu adalah R sama dengan cos theta, di mana tetanya itu dibatasin dari 0 sampai pi per 2 ya, dibatasi dari 0 sampai 90 derajat. Oke, dan diputar mengelilingi sumbu Y. Oke. Nah, jadi untuk yang pertama di sini berarti kita harus mencari apa dulu? Mencari ds-nya terlebih dahulu ya. Mencari ds, di mana ds itu sama dengan apa tadi? Untuk yang fungsi apa ini? Koordinat polar ya. Itu adalah akar dari R kuadrat ditambah dengan turunan dari F-nya ya. F theta, sorry. Simbolnya berarti dr per dt aja ya. dr per dt. Ini simbol turunan ya, dr per dt itu ada banyak. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Maka kita harus mencari turunan pertama dari R terlebih dahulu ini ya. Turunan pertama dari cos theta itu apa? R cos theta, berarti R aksennya itu adalah turunan dari cos itu min sin ya. Min sin theta. Oke, sehingga kalau misalkan kita masukin ke sini akar dari R-nya itu ini cos theta ya. Berarti kan cos theta dikuadratkan. Cos theta kuadrat kemudian ditambah dengan dr per d theta-nya itu adalah min sin theta. Min sin theta dikuadratkan d theta. Oke, sama dengan akar ini cos kuadrat ditambah min sin kuadrat theta dikuadratkan, itu kan nanti bentuknya ini ya, identitas ya. Cos kuadrat theta ditambah dengan sin kuadrat theta. Masih ingat ya, ini adalah identitas dari trigonometri yang nilainya adalah 1 ya. Berarti ini sama aja dengan akar dari 1 ya, berarti 1 dikali d theta ya, berarti ini d theta saja. Nah, oke, jadi seperti itu ya untuk mencari ds-nya. Kemudian di sini baru kita masuk ke mana? Ke rumusnya ya. Rumus dari luas-luasan putar yang mengelilingi sumbu Y. Luas-luasan putar yang mengelilingi sumbu Y. Luas-luasan putar yang mengelilingi sumbu Y itu tadi mana ya? Ini yang sumbu X, nah ini adalah yang sumbu Y ya, fungsinya adalah yang R sama dengan F theta. Berarti rumusnya adalah 2pi alfa beta X, ds ya, X, ds. Oke. Berarti tinggal kita masukin aja. Berarti untuk luasan putar itu adalah 2pi dari integral. Berarti ini integralnya dari mana? Dari 0 sampai pi 2 ya, karena ini dibatasin dari 0 sampai pi 2. Pi per 2, terus kemudian Rx ya, sorry. XDS ya. XDS. Di mana XDS, X-nya itu berarti apa? X-nya itu kita ganti dengan ini ya. X itu adalah R cos theta. Nah, oke. Kemudian di sini berarti 2pi dari 0 sampai pi per 2. X-nya kita ganti dengan R cos theta. R cos theta berarti nanti kan R-nya itu kita ganti dengan cos theta juga ya. Berarti ini adalah cos theta dikali dengan cos theta. ds-nya itu adalah tadi sama aja dengan d theta. Oke, kemudian bisa kita hitung ya ini ya, 2pi dari 0 pi per 2, dan mungkin ini cos theta dikali cos theta itu bisa kita jabarkan terlebih dahulu bahwa perkalian dari cos theta itu kan sama aja dengan apa? Ini kan kalau rumus perkalian dari trigonometri ya, itu 2 cos x dikali dengan cos x itu kan sama aja dengan cos
sorry ini alfa aja ya, saya ganti alfa dan beta. Ini kan sama aja dengan cos alfa plus beta ditambah dengan cos alfa min beta ya. Nah, berarti kan kalau cos theta dikali dengan cos theta, yang ini aja berarti kan nanti duanya yang ke kanan ya. Jadinya nanti dibagi dengan 2 ya. Berarti sama aja dengan setengah dari cos theta dikurangi theta, ditambah dulu ya, ditambah dengan setengah dari cos theta dikurang theta. Nah, sama aja dengan setengah dari cos 2 theta ditambah dengan setengah dari cos theta dikurangi theta itu adalah cos 0 ya. Cos 0 itu hasilnya sama dengan 1, nanti sama aja dengan setengah. Nah, sehingga nanti cos theta dikali cos theta itu dirubah menjadi ini. Cos 2 theta kemudian ditambah dengan setengah di theta. Nah. Oke, kalau udah sampai sini baru bisa kita integralkan. 2pi, kemudian kita integralkan setengah dari cos 2 theta, nanti 2 tetanya ini menjadi 1/2 ya, berarti kan ini 1/4 kan, 1/4, kemudian integral dari cos itu adalah sin 2 theta, ditambah dengan setengah diintegralkan ya, jadinya setengah theta ya. Oke, ini batasannya dari 0 sampai pi/2. Oke, selanjutnya saya taruh di sebelah kanan sini. Tinggal kita masukin aja. Tinggal kita masukin, berarti 2pi dikali dengan 1/4 sin 2 tetanya diganti dengan pi/2 terlebih dahulu. Berarti kan 2 dikali pi/2 itu adalah pi ya. Pi itu adalah 180. Nah, nilai sin 180 itu adalah 0 ya. Berarti ini kita kalikan 0 ditambah dengan setengah dari pi/2, kemudian dikurang, kita masukin 0 gitu kan, sin dari 0 ya 0 gitu kan, kemudian ditambah dengan setengah dari 0 ya 0. Nah, oke, kemudian 2pi ini hasilnya adalah cuman pi/4 ya, sehingga kalau misalkan kita kalikan, oh ternyata hasilnya adalah pi kuadrat per 2. Nah, jadi nanti luas-luasan putarnya itu adalah ini. Oke, ini untuk yang luasan putar, ini ada yang kaitannya dengan ds ya. Nah, sekarang coba kita masuk yang bagian apa ya? Pusat masanya ya. Kalau yang pusat massa itu contoh soalnya ada yang nomor ya, ada yang mau ditanyakan dulu, Mas Musa Zakaria banyak. Yang mungkin baru masuk langsung bertanya juga nggak apa-apa. Oke, untuk sampai sini yang ini ada pertanyaan untuk yang luas-luasan putar? Sementara belum ada ya. Selanjutnya coba kita untuk yang pusat massa ya. Pusat massa itu soal yang ada di tahun 2020 kalau nggak salah. Itu yang nomor 5. Oh, ini kita untuk yang nomor 5 ternyata itu volume benda putar yang terjadi jika daerah D diputar mengelilingi garis X plus Y sama dengan 12 ya. Artinya kita akan menggunakan yang teorema Papus-Guldin. Oke, nggak apa-apa ya. Kita coba dulu ya untuk teorema Papus-Guldin. Oke, teorema Papus-Guldin itu mengatakan kalau volumenya itu sama aja dengan luas kemudian dikali dengan 2 PR ya,
keliling yang dilalui oleh titik beratnya. Berarti makanya di sini kita akan mencari pusat massa juga nanti. Dan kita juga akan menentukan luasnya juga ya. Nah, untuk menentukan luas berarti kita juga harus menggambar grafiknya. Cara gambar grafiknya. Grafiknya ini bentuknya seperti apa nih? Oke, yang pertama, misalkan dia adalah daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4x min x kuadrat. 4x min x kuadrat itu kan dia kalau misalkan Y-nya 0, nanti kan X-nya itu berpotongan di 0 sama di 4 ya. Mungkin saya coba jabarkan ya. Untuk menggambarnya kan kalau Y-nya 0 berarti kan 4x min x kuadrat sama dengan 0. Maka nanti ini X, ini 4 min X gitu kan. Berarti X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 4 ya. Kemudian untuk titik puncaknya itu kan kita bisa menggunakan X simetri sama dengan min B per 2A ya. Dimana min B, B-nya itu adalah 4, berarti kan min 4 dibagi dengan 2 dikali dengan A-nya adalah min 1 ya. Ini A itu sama dengan min 1, ini B-nya sama dengan 4 ya. Nah, maka nanti ketemu ternyata titik puncaknya itu ada di X sama dengan 2 ya. Nah, berarti ini X sama dengan 0, ini 1, 2, 3 sama 4 ya. Ini kan ketemunya titik potongnya kan ada di X sama dengan 0 sama 4. Terus kemudian X simetrinya ada di 2. Dan kemungkinan nanti Y-nya itu sama dengan kalau kita masukin 2, 8 dikurangi dengan 4 ya. Itu hasilnya 4. Oh, berarti di titik 2,4. Nah, di sini. Jadi nanti grafiknya yang ini. Ini adalah persamaan kuadrat, itu bentuknya parabola ya, tapi karena A-nya negatif berarti membukanya ke bawah kan. Terus kemudian ada garis yang mengelilingi dan garis X plus Y sama dengan 6 ya, sama dengan 6 itu berarti sekitar di sini. Nah, anggap aja di sini ya. Ini gambarnya kurang bagus ya, mohon maaf ya. Coba saya perbagus aja. Paham. Nah, seperti ini. Terus ini nanti garis X sama dengan 6 itu ada titik potongnya di sini. Dengan titik puncaknya itu. Nah, sehingga nanti luas daerahnya itu adalah yang bagian yang ini. Ini yang tak warnai kuning. Ya. Ini kan dia dibatasi oleh kurva ini, Y sama dengan ini, oke. Terus kemudian garis X plus Y sama dengan 6 dan sumbu Y ya. Nah, berarti kan daerahnya itu kan yang ini. Ini juga ada daerah ya, kecil ya di sini ya. Makanya nanti harus kita hitung. Oke, berarti untuk yang mencari luas ini, berarti kan nanti fungsi yang atas dikurangi fungsi yang bawah ya. Fungsi yang atas dari sini, dari 0 sampai ini sampai 2 ya berarti ya. Itu nanti atasnya itu yang fungsi X plus Y sama dengan 6, yang bawahnya itu adalah Y sama dengan 4X min X kuadrat. Oke, sedangkan selanjutnya untuk yang ini adalah integral dari 2 sampai berapa ini ya, kita nggak tahu ya, berarti harus kita cari dulu interseksinya dulu. Atau kita cari dulu titik potong antara garis yang ini sama kurva persamaan kuadratnya. Berarti kan kita cari interseksinya dulu, berarti kita samakan 4x min x kuadrat itu sama aja dengan 6 min x ya, karena ini kan diubah menjadi y sama dengan 6 min x gitu kan. Oke, kemudian kita pindah ruas ini ke kanan aja ya. Ini tak buat 0, berarti kan 6 dikurang 5x ditambah dengan x kuadrat gitu ya. Oh, ternyata ini intersectionnya itu ada di x min 2
X min 3. Nah, seperti itu ya. Alias X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 3. Nah, ini kan interseksinya ada di X sama dengan 2 dan X sama dengan 3 ya. Oh, kurvanya mohon maaf gak bagus ya. Pokoknya titik potong itu antara ada di 2 dan 3. Berarti untuk yang ini integral dari 2 sampai 3, fungsi atasnya adalah Y sama dengan 4X min X kuadrat, dan yang bawahnya itu adalah Y sama dengan 6 min X. Oke, nah kita cari dulu luasnya dulu. Luas gitu kan sama dengan, berarti integral dari 0 sampai 2. Kemudian yang atas itu adalah tadi 6 min X dikurangi dengan 4X min X kuadrat ya. Kemudian ditambah, nah ini ditambah dengan yang ini, integral dari 2 sampai 3, nah ini kita balik, 4X min X kuadrat dikurangi dengan 6 min X, nah seperti ini. Jangan lupa DX ya, lupa nih, saya lupa DX-nya. Karena DX ini tuh sangat penting ya, walaupun kayaknya kok nggak berguna ya. DX itu cuman kita menandakan integralnya terhadap siapa. Tapi kalau misalkan kita ngasal ngasih DX, nah itu nanti akan merubah hasil integral juga pastinya. Ya, kemudian kita hitung satu-satu dulu, yaitu L1 misalkan kita mencari integral dari 0 sampai 2. Ini adalah fungsinya itu adalah 6 min 5X ya. Terus kemudian plus X kuadrat dx. Nah ini kalau kita integralkan kan berarti sama aja dengan 6X, kemudian dikurang dengan 5/2 X kuadrat, ditambah dengan X pangkat 3 per 3 ya. Batasannya 0 sampai 2. Nah ini sama dengan, kita masukin 2-nya. 6 kali 2, 12, kemudian dikurangi dengan 5 dikali dengan 2 dikuadratkan, itu adalah 4 dikali 5, 20 ya, berarti 20/2 itu adalah 10. Oke, ditambah dengan 2 dikali dengan 2 dipangkatkan dengan 3, itu 8/3. Nah ini ternyata hasilnya 12 kurangi 10 itu adalah 2 ya, dan 2 kalau kita ubah ke dalam bentuk per 3 itu adalah 6/3. 6/3 ditambah dengan 8/3. Oh, hasilnya adalah 14/3. Oke, ini kita baru menentukan luas satunya ya. Kemudian untuk yang luas 2, luas 2-nya itu sama dengan integral dari 2 sampai 3 4X min X kuadrat, kemudian dikurangi dengan 6 min X ya, dx. Oke, kurang lebih seperti ini. Berarti sama aja dengan integral dari 2 sampai 3. Ini kalau kita kurangi, itu hasilnya adalah min X kuadrat plus 5X dikurang dengan 6 dx. Ya, ini nanti dijabarkan, nanti dikurangi-kurangi hasilnya ini ya. Oke, kemudian kita integralkan. Tadi sebenarnya kita sudah dapat ya, min X pangkat 3 per 3 ditambah 5/2 X kuadrat dikurang dengan 6X batasan 2 sampai 3. Nah, sekarang kita masukin 3-nya. Kita masukin 3 terlebih dahulu, berarti kan min dari 3 pangkat 3 itu adalah 27 ya. 27/3. Kemudian ditambah dengan min 27/3 ditambah dengan 3-nya kita masukin, 3 dikuadratkan, itu adalah 9, 9 kali 5 adalah 45 ya, berarti ini adalah 45/2, dikurang 3 dikali dengan 6, itu adalah berapa ya, 3 dikalikan dengan 6, 18, sorry. Kemudian kita masukin 2-nya, ini jadinya min 8/3, ditambah dengan 2 dikuadratkan 4 kalau kita coret dengan yang bawahnya itu jadi 2 ya, maka 2 dikali 5 itu adalah 10. Kemudian 2 dikali
min 6 gitu kan, jadinya min 12 ya. Nah, oke, maka kita hitung min 27 per 3 ditambah 45 per 2, kemudian dikurang 18, ini kurungnya kita buka menjadi plus 8 per 3 dikurangi 10 ditambah 12. Nah, ini kan min 10 ditambah dengan 12 itu kan sisanya 2. Kemudian kita tambahkan dengan min 18, hasilnya adalah min 16 ya. Ini min 27 per 3 sama 8 per 3 bisa kita jumlahkan antara ini sama ini. Itu hasilnya sama dengan berapa? Min 19 ya. Min 19 per 3 ditambah 45 per 2. Terus tadi sisanya di sini adalah min 16. Oke, selanjutnya kita apakan lagi nih? Kita samakan penyebutnya menjadi 6 ya. Berarti ini per 6 ditambah ini per 6, ini dikurang per 6 ya. Ini negatif ya. Berarti kalau ini kita kalikan 2 jadinya 38, ini kita kalikan 3 itu adalah 135. Kemudian 16 berarti kita kalikan dengan 6 ya. 16 kita kalikan dengan 6, berarti 6 kali 10, 60 dikali dengan 6. 6 kali 6 36, berarti 60 tambah 36 96 ya. Nah, seperti ini. Maka tinggal kita jumlahkan aja. 38 sama 96 itu 134 ya. Oh, ternyata ini 135 dibagi 6 dikurangi dengan 134 per 6. Hasilnya 1/6. Oke, luas 2-nya kita ketemu, sehingga kan luas itu sama aja dengan luas 1 ditambah dengan luas 2. Ini luas satunya tadi apa? 14 per 3 ditambah dengan 1/6. Maka kalau kita samakan penyebutnya, ini per 6, berarti ini kan 28 plus 1, hasilnya sama aja dengan 29 per 6. Ya. Itu untuk mencari luasnya ya. Kemudian untuk menentukan pusat massa. Pusat massa karena ini kan bentuknya itu adalah apa nih? Volume benda putar ya. Berarti kita nanti menggunakan rumus yang volume benda putar ya. Untuk rumus yang volume benda putar itu yang mana? Benda putar. Pusat massa cuman yang bagian benda putar ya. Benda putar. Nah, ini dia mengelilingi apa tadi? Soalnya itu adalah mengelilingi sumbu Y. Sumbu Y. Nah, berarti yang mengelilingi sumbu Y. Berarti kita pakai yang ini ya. Berarti kita harus menentukan integral 0 sampai 2 X dari fx dikuadratkan dan 2 dari x fx gitu ya, 2 dari integral fx. Nanti ketemu y-nya ya. Oke. Ini apa ini? Oke, berarti kan y-nya ya, y-nya itu tadi sama aja dengan apa tadi? Sama aja dengan integral dari a sampai b, kemudian x dikali dengan fx yang dikuadratkan ya, itu dx, kemudian dibagi dengan 2 dari integral a sampai b x dari fx. Ya, betul. Oke, cuman karena di sini fungsinya itu kan kebagi 2 ya. Berarti nanti kita akan mencari integral dari
ini dulu ya, 0 sampai 2. Terus kemudian X kita kalikan dengan fx-nya itu berarti tadi kan atas kurangi bawah ya. Kita kuadratkan berarti yang bagian yang atas kurangi bawah itu yang ini ya. Nah ini. Oh ini kita kuadratkan dulu. Berarti harusnya X dikali dengan 6 min X. Kita kuadratkan dikurangi dengan berarti tadi fungsinya adalah 4x min x kuadrat. Nah, seperti ini. Oke, kemudian tinggal kita hitung aja. Integral 0 sampai 2 x dikali dengan 6 min x dikuadratkan itu adalah 36 dikurang dengan 12x ditambah dengan x kuadrat. Kemudian dikurangi dengan yang ini itu adalah 16x kuadrat. Kemudian dikurangi dengan 8x pangkat 3, kemudian ditambah dengan x pangkat 4. Nah, oke, seperti itu. Kemudian kita kurangi ya, kita kurangi 0 sampai 2 x dikali dengan berarti berapa nih? Ini x min x pangkat 4 ya. Min x pangkat 4, kemudian plus 8x pangkat 3. Kemudian di sini min 16x kuadrat ditambah x kuadrat berarti kan jadinya min 15x kuadrat ya. Kemudian yang x doang itu adalah min 12x, kemudian ditambah dengan 36. Nah, dx ya ini ya. Nah, mohon maaf kalau nggak nyampe. Kemudian 0 sampai 2 0 sampai 2 ini kita kalikan, berarti kan min x pangkat 5 ditambah dengan 8x pangkat 4, kemudian dikurangi 15x pangkat 2, dikurangi dengan 12x kuadrat ditambah dengan 36x dx. Oke. Nah, tinggal kita integralkan, berarti min x pangkat 6 dibagi dengan 6 ya, kemudian ditambah dengan 8/5 x pangkat 5, kemudian dikurangi dengan 15/4 x pangkat 4 ya, kemudian dikurangi dengan 12x kuadrat itu kalau diintegralkan jadi 4x pangkat 3 ditambah dengan 36x kalau kita integralkan menjadi 18x kuadrat. Nah, ini batasannya dari 0 sampai 2. Oke, selanjutnya bisa kita masukin 2, kita masukin ke sini. Jadinya berapa ini? 2 dipangkatkan 6, 64 ya. Berarti kan 64/6. Nah, ini dikurangi. Kemudian ditambah dengan 2 dipangkatkan 5 itu 32 ya. 32. Berarti kan kalau 32 dikali 8, 32 dikali 8 itu 240 tambah 16, 256 ya. 256 dibagi dengan 5, kemudian dikurangi dengan 2 pangkat 4 itu 16. 16 kali 15 itu hasilnya 190/4. Kemudian dikurangi dengan 2 pangkat 3, 8, 8 kali 4, 32 ya. Kemudian ditambah dengan 2 pangkat 2 itu 4, 4 kali 18 itu 40 tambah 32, 72. Nah, dikurangi dengan 0. Dikurangi dengan 0 ya, jadi nggak masalah. Kemudian maka bisa kita hitung. Min 32 sama 72 itu 40 ya berarti ya. Oke, yang ini agak kelihatan ya. Maka tak tulis dulu 40. Kemudian, nah ini yang agak rumit ya. Menghitung min 64/6 sama 256/5 dikurangi dengan 190/4. Tak tulis dulu aja deh.
Mungkin kalau misalkan ada yang mau membantu saya ngitungin juga nggak apa-apa ya. Ya, nanti kita samakan dulu penyebutnya. Kita samakan penyebutnya 654. 654 itu 30 nggak bisa. Yang bentuknya puluh-puluh ya, 60 ya, mau nggak mau ke bentuk 60 ya. Wah, lumayan. Ini kalau yang 40 juga kita jadikan 60, berarti 60 kali 40 ya udah 2400 ya. Nah, kemudian kalau 64 dikali 10 itu ada 640. 60 ininya 5 jadi 12 kan, 12 kali 256. 6 kali 2 itu 12, nilai 1, 5 kali 2 10, 11 ya. Nilai 1 2 kali 2 itu 4, tambah 1 berarti 5, 1, 2, 6, 5, 2, 2, 7, 0. Oke. Kemudian kita kurangi dengan 190 dikali dengan 15. Nah ini 190 kali 15. Kemudian kayak gitu ya. Sorry. 0, 45 ini. Oh, nolnya tak buang dulu aja deh. 19 kali 15, 9 kali 5 45. 1 kali 5 itu 5 ditambah 4 95. 9 kali 1. Nah, ini 5 8 2850 ya. Ya, kalau misalkan ada yang udah ketemu, saya udah ketemu, Mas. Berapa? 991 per 30. 9. Tapi saya pakainya penyebutnya 30, Mas. 30 bisa nggak toh? 190-nya saya bagi 4 dulu. Sederhanain dulu. Mas. Jadi 95 per 30. Ya. Berarti 991 per 30 ya. Ya, oke. Yang lainnya juga sama? Mungkin kalau dicek ya nanti mungkin ini dicek aja ya. Cuman sementara kita pakai dulu ya. Yang paling penting itu sebenarnya bukan angka ini ya, yang penting prosesnya. Tapi ya ini angka ini juga penting nanti kalau buat ujian. Nanti mungkin bisa lebih didetailkan ke prosesnya aja ya. Untuk sementara ini kita pakai ini aja biar nggak terlalu lama. Oke, ini baru yang integral dari 0 sampai 2 ya. Nah, kalau yang integral sebaliknya kita coret aja. Integral yang sebaiknya itu 2 sampai 3. Nah, ini 2 sampai 3. Nah, nanti kita balik berarti kan fungsinya kita balik 4x min x kuadrat. Ini kita kuadratkan dikurangi dengan 6 min x yang ini dikuadratkan. Nah, seperti ini dx. Kalau saya perhatikan ya, ini biasanya itu nanti yang ini tinggal kita minnya kita ganti aja ya. Sebenarnya sama gitu, cuman ini nanti minnya kita ganti aja. Ya makanya ini langsung tak buat gini. Jadinya adalah x pangkat 5. Terus kemudian ini 8 min 8x pangkat 4. Kemudian ini jadinya plus 15x pangkat 3. Kemudian ditambah dengan 12x kuadrat. Ditambah dikurang ya, berarti dikurang 36x dx. Nah, oke, nanti integralnya juga sama ya. Harusnya bedanya nanti tandanya min aja gitu. Jadi nanti x pangkat 6 per 6, kemudian dikurang 8 per 5 x pangkat 5, kemudian ditambah dengan ini berarti kan 15 per 4 x pangkat 4, kemudian ditambah dengan 4 x pangkat 3 dikurang dengan 18 x kuadrat, batasannya itu dari 2 sampai 3. Nah, ini nanti kita masukin ya. Oh, ini 3 pangkat 6 lebih besar lagi ya.
Oke. Kita masukin ke sini ya. Ya. Sekalian minta bantuan lagi ya untuk menghitung ini ya. Ya, kita masukin. Berarti 3 pangkat 6. 3 pangkat 5 itu 243. Kalau dikali 3 lagi itu 9, 4 kali 3 12, nilai 1, 2 kali 3 itu 729 ya. Ini adalah 729 per 6 dikurangi 3 pangkat 5, 243. Berarti 243 kali 8. Wah. Iftah al-fiqiyatu. Hmm, 243 dikali 8. Ini 24. 4 kali 8 32, 34. 2 kali 8 16, 1944 ya. 1944 per 5. Kemudian kita tambahkan 3 pangkat 4 81, 81 kali 15 ya. 5, 40, 1, 8, 5, 1, 12. 12, 1, 5. Kemudian ditambah 27 kali 4. 27 kali 4 itu 108 per 108 doang ya. Kemudian dikurangi 18 kali 9. 90 tambah 72, 162. Kemudian masih kita kurangi dengan yang ini ya, 2 ya. Yang ketika ininya sama dengan 2. Berarti tadi ketemunya adalah 991 per 30 ya. Ini kalau bisa kita negatifin nggak ya? Tadi kan kalau kita masukin 2 kan hasilnya ini ya. Nah, ini bisa kita simpulkan kayak gini nggak ya? Nanti kan ketemu min jadinya positif gitu. Biasanya seperti itu. Cuma nanti bisa dicek aja ya di dites apakah ini benar gitu ya. Ini biar nanti waktunya nggak terlalu mubazir untuk menghitung yang seperti ini. Gitu. Ya. Oke, minta bantuan lagi. Mungkin ini juga yang kita hitung. Saya oret-oretannya di kertas aja deh untuk hitung. Saya oret-oretnya di kertas aja ya, biar hitungnya nggak di layar ya. Nanti teman-teman juga bantu ngitung juga. Mas, Ya? saya sudah ketemu tapi kok ragu ya. Berapa? Hasil akhirnya 176 per 60. 176 per 60. Iya. Yang bagian atas ini belum dikurangi dengan ini, belum. Oh. Apa semuanya? Itu semuanya, Mas. Oh, semuanya. Hasilnya berapa? 176 per 60. 176 per 60 ya. Kalau menurut saya logis ya, harusnya emang lebih kecil dari yang ini kan karena luasannya kan ini kan yang lebih kecil ya.
Yang kita pakai yang sari kan yang ini kan lebih kecil ya. Tapi ya logis juga kalau emang lebih kecil dari itu. Oke. Yang lain juga sama hasilnya? Yang lain ada yang udah nyari belum? Nah, 2, 8, 1. Ya, malah saya hasilnya beda ya. Ya, oke, hasilnya beda ya. Cuman ya udah, nggak apa-apa ya. Ini maksudnya masalah perhitungan yang seperti ini, saya rasa nggak usah dipermasalahkan ya. Ini sementara kita pakai yang punya masnya Mas Arjun aja gitu ya. Oke, nggak apa-apa gitu. Yang penting nanti kita kan bisa menemukan integral berapa tadi? 0 sampai 2 ini, kemudian kan ditambahkan dengan 2 sampai 3, sehingga nanti hasilnya bisa kita jumlahkan untuk integral dari 0 sampai 3x dari f kuadrat min g kuadratnya ya, dx. Ini kan hasil penjumlahan dari 0 sampai 2 integral x ini, kemudian yang 2 sampai 3-nya itu nanti dibalik gitu kan, sehingga hasilnya sama dengan ini 991/30 ditambah dengan, kalau kita kalikan 2 ya jadi 300 ya, 300 sekitar 352 ya. Oke. Kok yang kita kalikan kok yang ini toh? Malah bukan ya harusnya. Harusnya yang ini kita kalikan. Kita kalikan 2, berarti ini adalah 1982 dibagi dengan 60. Yang ini 176 dibagi dengan 60. Maka sama aja dengan 8, 5, 1, 2152/6. Oke. Ini nanti cek lagi, ini jangan diikuti ya. Nah, pokoknya sementara kita menemukan nilai dari yang integral ini dulu. Kemudian berdasarkan rumus yang selanjutnya, itu kan kita juga harus mencari tadi mana rumusnya? Ini ya. Saya kasih simbol yang beda. Oke, X dari fx-nya. Oh, sorry. Karena ini fx min gx ya, berarti nanti fx min gx itu maksudnya. Oke, tinggal kita cari.
buat di sini lagi ya, yang baru ya. Berarti integral dari ini 2 ya, tadi ada 2-nya ya. Oke. A kali B berarti 0 kali sampai 2 lagi. X dikali dengan berarti fx min gx lagi. Tadi di awal kita fx min gx-nya itu L1 ya. Ini 6 min 5x plus x kuadrat. X dikali dengan 6 min 5x plus x kuadrat. Dx. Kemudian kalau kita kalikan 0 sampai 2, ini 6x min 5x kuadrat plus x pangkat 3. Oke, dx. Sehingga kalau kita integralkan, berarti kan 2, ini 3x kuadrat dikurang 5/3x pangkat 3 ditambah x pangkat 4/4. Ini integralnya dari 0 sampai 2. Nah, sehingga kalau kita kalikan 3 kali 4, 12. Kemudian dikurangi 2 pangkat 3 itu 8 kali 5, 40/3. Ditambah 2 pangkat 4 itu 16. 16 bagi 4 itu 4. Oke, hasilnya ini 12 ditambah 4, 16. 16 kalau kita kalikan 2 itu 32 ya. Tapi kalau 32 disamakan penyebutnya jadi 96 ya. 96/3 dikurangi 40/3. Hasilnya sama aja dengan 56/3. Oke. Hasilnya ini untuk yang dari 0 sampai 2. Sekarang yang dari 0 sampai dari yang 2 sampai 3, berarti kan dibalik. Ini tinggal kita negatifkan aja, kan? Jadinya ini min x kuadrat plus 5x min 6 dari dx. Kemudian kita kalikan dulu x-nya. Itu min x pangkat 3 plus 5x kuadrat dikurang 6x. Sehingga kalau kita integralkan, min x pangkat 4/4 ditambah 5/3 x pangkat 3 dikurangi dengan 3x kuadrat. Ini batasan dari 2 sampai 3. Kemudian tinggal kita hitung aja ya. Ini 3 dipangkatkan 4, tadi 81 ya. 81 dibagi 4, berarti min 81/4 ditambah dengan 3 pangkat 3, 27. 27 dibagi dengan 3 itu 9. 9 kali 5, 45. Nah, oke, dikurangi dengan 3 pangkat 2, 9. 9 kali 3, 27 ya. Nah, kemudian dikurangi. Ini yang 2-nya itu berarti bisa kita simpulkan 56/3 enggak ya? Coba. Berarti 2 dikalikan dengan 2 dipangkatkan 4, 16. 16 dibagi 4 itu adalah min 4 ya. Oke, kemudian 2 pangkat 3, 8. 8 kali 5 berarti kan plus 40/3. Kemudian dikurangi dengan 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali 3 adalah min 12. Oke, 2 dikali ini min 81/4. 45 dikurangi 27, 18 ya. Ini min 4 sama min 12 itu hasilnya plus 16 ya. Kalau kita kalikan min lagi jadinya kan plus 16 gitu kan. Kemudian ini min 40/3. Oke, kemudian tinggal kita hitung 2 kali min 81/4. 18 tambah 16 itu 34 ya. Plus 34 min 40/3. Nah, oke, berarti tinggal kita samakan penyebut ya menjadi 12 ya. Berarti kalau 81 kali 3 itu 243 ya. Dibagi dengan 12 ditambah, kalau 12 kali 3, 4, 408 ya. Dibagi dengan 12 dikurangi dengan 40 kali 4 itu 160/12. Nah, kemudian tinggal kita hitung 243 tambah 408 156 dikurangi 160 ya. Ini biar enak kayak gini aja deh. 651 dikurangi 160
491 ya. Ya, 491 per 6. Nah, sehingga nanti untuk 2 integral 0 sampai 3x f x min gx-nya itu sama dengan, ini kita jumlahkan, 56 kita ubah menjadi per 6, berarti kan 112 ya, dibagi 6, ditambah dengan 491 per 6. Nah, nanti kalau kita jumlahkan, itu hasilnya adalah 306 per 6. Dah, berarti nanti ketemu nilai Y-nya. Y-nya itu tadi yang sudah ditemukan adalah ini ya, 2158 per 60 dibagi dengan 603 per 6. Ya. Nanti ketemu sekian. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ternyata gini ya. Mas, ya, gimana? Yang tadi sih masalah di grafik, ini kan tadi dikalikan D itu dibatasi oleh 3 sumbu Y sama X plus Y sama dengan 6. Nah, itu kok yang di tengah ini dibatasi oleh dua kurva ini kok ikut ya, Mas? Apa emang ikut? Yang mana? Yang itu, Mas. Ini? Iya. Karena kan ini tidak dibatasi oleh 3. Sedangkan D katanya adalah daerah yang dibatasi oleh kurva Y, X plus Y sama dengan 6 sama sumbu Y, Mas. Berarti dari tadi saya ini toh. Kok bisa saya teledor ya? Bentar. Ya, logis juga ya, karena ini nggak dimasukkan ke dalam sumbu ya. Iya sih, kayaknya saya salah kayaknya ya, karena ini ternyata nggak masuk ke dalam sumbu ya. Astagfirullah. Kenapa ini saya memasukkan ini gitu ya, sehingga nanti fungsinya agak terlihat rumit sekali ya. Sumbu Y, bentar. Kenapa ini harus ikut? Nggak ada alasannya sih ini harus ikut gitu ya, karena ini nggak termasuk Y gitu ya. Jadi makanya kayaknya saya setuju ya, cuman ini aja ya. Kenapa saya memasukkan itu ya? Oke, mungkin tadi saya harusnya tanya dulu ya, ini apakah benar batasnya ya? Oke. Ya, mohon maaf gitu ya. Ini saya mohon maaf, kayaknya saya terlalu bersemangat gitu ya untuk mengerjakan soal ini. Ini seharusnya enggak, karena dia tidak dibatasi oleh sumbu Y ini. Ya, saya setuju. Tapi bentar, yang lain juga setuju nggak? Yang lain, bentar. Apakah kalau dibatasi sumbu Y itu harus apakah harus yang selalu bersinggungan ya? Gimana? Apakah harus selalu bersinggungan dengan sumbu Y gitu? Dibatasi sumbu Y. Oke ya, ini nggak ada yang dibatasi dengan sumbu X ya. Sumbu Y, iya sih, yang sebelah kanan ini kan bukan sumbu Y positif tertentu gitu kan. Kalau sumbu Y positif tertentu, Y positif berarti nanti di atas, kalau Y positif di kanan gitu ya. Iya, oke, betul. Saya setuju dengan Mas tadi, Muhammad Arjuna ya. Ini saya mohon maaf ya, ini harusnya nggak masuk ya, nggak masuk karena ini nggak dibatasi oleh sumbu Y. Biasanya kalau misalkan ini misalkan dibatasi oleh sumbu Y tertentu, misalkan Y positif gitu misalkan ya,
Atau misalkan X positif gitu ya, X positif, maka nanti atasnya ini juga termasuk ya, yang ini ya, semuanya gitu. Cuman untuk yang sumbu Y berarti cuma ini aja ya. Oke, saya mohon maaf. Ini untuk yang fx min gx-nya kayaknya salah ya. Ini sebenarnya hanya fx saja. Cuman di sini saya sudah terlanjur menuliskan panjang ya. Salah. Ya, nanti mungkin bisa dicoba sendiri aja ya untuk yang ini, untuk yang luasnya, luas 1/2, ini tinggal kita ganti cuman hanya yang ini saja. Ya, terima kasih Mas Arjuna. Bisa di ini ya, bisa dimaafkan ya, mudah-mudahan ya. Mas, ingin bertanya lagi Mas? Ya. Berarti ketika grafik yang itu masuk, kalau misalnya tulisannya di situ sumbu Y positif, sumbu X positif atau sumbu Y positif, Mas? Gimana? Tadi kan ketika Mas bilang grafik yang tengah itu tadi masuk ketika tulisannya itu sumbu Y positif atau gimana, Mas? Sumbu X positif. Sumbu X positif. Ya, sumbu X positif kan berada di atas ya. Berarti ini semuanya itu ikut ya. Tapi kalau cuma sumbu Y berarti ini yang berbatasan dengan sumbu Y. Kalau yang sumbu Y positif di atas, berarti kalau yang sumbu X positif di sebelah kanan. Ya, oke. Ya, kita manfaatkan buat apa nih selanjutnya? Soal Oke, mungkin kayaknya kalau misalkan kita membahas yang kayak tadi terlalu detail gitu kan, kayaknya agak lumayan panjang ya, apalagi tadi sampai salah gitu ya. Itu mohon maaf banget dari saya. Saya nggak memperhatikan yang itu. Nah, terus kemudian untuk yang nomor 4 aja ya, cuman saya kasih ide aja karena ini saya mengerjakan panjang lagi. Ini panjang lagi, saya juga karena ini bentuknya fx tapi fx-nya dibagi lagi kayak tadi persis, kondisinya persis ya. Persis kayak yang tadi, dibatasin dari 0 sampai 1, kemudian ditambah dengan 1 sampai 2. Nah, kalau ini kayaknya jelas ya. Ini jelas tadi harus kita buat seperti tadi. Fx sama Gx. Nah, untuk menentukan pusat massa busur homogen, itu kan rumusnya itu apa nih? Yang pusat massa homogen ya. Berarti titik berat busur. Titik berat busur untuk fungsi fx ya. Untuk rumus dari pusat massa busur itu adalah yang bentuknya Y sama dengan fx ya. Itu adalah x aksennya itu sama aja dengan integral a sampai b x ds, kemudian dibagi dengan a sampai b ds ya. Nah, ini lagi-lagi karena ini fx-nya
ini udah fix banget ya, ini dibagi 2 kayak tadi ya. Maka ini harus kita hitung nanti dari 0 sampai 1 X ds ditambah dengan 1 sampai 2 ya berarti ya. Nah, X ds. Ini nanti persis kayak tadi. Yang bawah juga sama. Nanti harus dicari dengan 0 sampai 1 ds ditambah dengan 1 sampai 2 ds. Ya. Oke ya. Yang ini teman-teman semua setuju ya. Nah ini karena ini juga udah dibagi 2 ya fungsi fx-nya. Gitu. Nanti untuk yang dari 0 sampai 1 kita menggunakan fungsi yang ini. Kemudian dari yang 1 sampai 2 itu kita pakai fungsi yang ini. Nah, untuk ds-nya berarti kalau ds yang fungsi ini berarti kan kita menggunakan ini ya. ds itu sama aja dengan akar dari 1 plus f aksen x dikuadratkan dx. Kita menggunakan ini. Oke, untuk yang nomor 4 ini kalau misalkan kita kerjakan lagi, ini saya juga sudah oret-oret juga tadi dapat 4 halaman ya. Nah, 4 halamannya itu lamanya ya tadi karena kita harus dari 0 sampai 1 dan 1 sampai 2 SD tadi. Jadi saya rasa saya kasih idenya aja untuk yang nomor 4 ya. Terus apalagi yang mungkin mau kita bahas? Mas izin bertanya Mas. Ya, boleh. Itu yang tanda apa? Kenapa dijumlah Mas? Kenapa dijumlah? Iya, jadi kan 2 fungsi itu kenapa nggak ada kayak apa mungkin ada suatu kejadian yang kita bisa ngurang atau apa saja? Kejadian yang dikurang. Maksudnya gimana? Ini biar clear dulu pertanyaannya ya. Oke, Mas, ini kan di sini itu kan ada integral 0 sampai 1 x ds plus integral 1 sampai 2 x ds kan Mas ya? Nah, itu maksudnya kenapa itu dijumlah? Aku masih bingung. Apakah nanti ada suatu soal yang suatu kejadian yang dimana kita itu bisa mengurang antar fungsi tersebut, Mas? Kalau mengurang kejadiannya itu mungkin kalau fungsinya ada di bawah ya. Ya nggak sih, kalau misalkan integral, ini kan kalau integralnya seperti ini, terus kemudian di bawah seperti ini, berarti nanti itu kan dibalik ya kayaknya ya. Yang ini integralnya. Tapi untuk kasus ini kan sebenarnya ini kan secara umum kan rumusnya adalah ditambah ya tetap ya. Cuman untuk terkait dikurangnya itu nanti kan hasil integralnya ya. Hasil integralnya apakah negatif atau positif gitu. Maka nanti bisa dikurang. Tapi kalau misalkan yang dimaksud yang dikurang kasus tertentu itu maksudnya yang seperti apa, saya sebenarnya masih belum paham. Ini Mas, maaf, berarti itu dari rumusnya gitu ya Mas ya, udah ditambah. Kenapa? Okay. Kan maksudnya kan dari rumusnya kan ditambah itu kan karena ya integral 0 sampai 2 gitu kan dari fx kan ya bisa kita pecah menjadi 01 f ditambah dengan 12f gitu ya. Ini dari rumusnya. Tapi kalau misalkan masalah perhitungannya nanti ke bawah kok sampai negatif, ya mungkin nanti kita lihat nanti hasil integralnya seperti apa. Oke Mas, maaf tadi saya lupa soalnya yang ini Mas. Yang kalau misalnya dibagi itu dijumlah, maaf Mas, saya lupa. Iya. Kurang lebih seperti itu. Kalau yang dikurang apa ya kondisinya? Ya, yang lain mungkin. Oke, mungkin bisa kita manfaatkan yang lainnya. Ternyata waktunya sangat singkat sekali ya. Panjang busur deh, udah kayaknya panjang busur belum kita singgung ya untuk mencari panjang busur. Cuman sepertinya panjang busur itu ya simple aja, sederhana sih.
Oke, mungkin sisa waktu yang ada kita coba untuk membahas yang ini saja untuk mencari panjang busur. Kalau untuk mencari panjang busur berarti rumusnya itu adalah integral dari A sampai B ds ya. ds itu adalah akar dari 1 plus f aksen x dx. Ya, untuk yang panjang busur kita cek dulu rumusnya biar nggak salah lagi. Ya, betul. Untuk panjang busur rumusnya ini ya. Kemudian x-nya dari 1 sampai 2. Oke. Berarti di sini kita harus mencari turunannya dulu. F aksen x-nya gitu atau y aksennya ya. Ini turunannya berarti 1/12 x pangkat 6 kita turunkan jadi setengah x pangkat 6 dikurangi 1 berarti 5 ya. Kemudian ditambah 1/8 1/x dipangkatkan dengan 4 itu adalah 1/x pangkat. Sorry. Kita turunkan ya. Turunan dari 1/x kemudian dipangkatkan dengan 4 itu kan berarti kan 4-nya ke depan dikali dengan 1/x pangkat 3 kemudian dikali dengan turunan dari 1/x-nya. Turunan dari 1/x itu adalah min 1 dikali dengan 1/x kuadrat. Oke, mudah-mudahan bisa paham ya untuk penjabaran. Tapi kalau misalkan ini turunan dari 1/x itu kan sama aja dengan x pangkat min 1, min 1-nya ke depan, kemudian x min 1 dikurangi 1, berarti sama aja dengan min 1 kali x pangkat min 2, atau alias dari min 1 dikali 1/x kuadrat ya, ini ya. Oke, kurang lebih penjabarannya seperti itu. Sama dengan setengah x pangkat 5, ini kita jadikan 1 ya, berarti min 4/8 berarti min setengah. 1/x pangkat 3 kan 1/x pangkat 3 dikali 1/x kuadrat adalah kayak gini ya, x pangkat 5. Oh, ternyata seperti ini bentuknya. Oke, berarti ini kalau misalkan kita kuadratkan, ini harusnya kuadrat. Oke, berarti kita masukin integralnya dari 1 sampai 2 akar 1 ditambah dengan setengah x pangkat 5 min setengah x setengah 1/x pangkat 5. Oke, ini dikuadratkan dx ya. Kemudian kita hitung ini, nanti mungkin nggak bisa dijabarkan, tapi kalau yang udah jadi itu kurang lebih hasilnya adalah 1/4 dari x pangkat 10 min 2 plus 1/x pangkat 10. Nah, ini dx. Kemudian setelah itu kalau kita kalikan dengan 1/4 ya, 1 sampai 2 akar dari 1 ditambah ini kan x pangkat 10/4, kemudian dikurangi dengan setengah, kemudian ditambah dengan 1/4 x pangkat 10. Nah, ini kalau kita tambahkan dengan satunya, 1 dikurangi setengah berarti kan setengah ya. Ini x pangkat 10/4 ditambah dengan 1/4 x pangkat 10 ditambah dengan setengah. Nah. Oke, kemudian ini 1/4 x pangkat 10-nya saya keluarkan. Ya, saya keluarkan jadi gini, 1/4 x pangkat 10. Berarti kan yang ini jadi x pangkat 20 ya, atau x 10 dikuadratkan gitu. Kemudian ini setengah, yang 1/4 x pangkat 10-nya sudah dikeluarkan menjadi 2x pangkat 10.
kemudian ditambah dengan ini 1/4 X pangkat 10-nya karena dikeluarkan sisa 1 kan. Nah, dx, sehingga nanti ini hasilnya itu akan lebih sederhana lagi. Ini adalah akar dari 1/2 X pangkat 5 ya, ini dikuadratkan, kemudian dikali dengan bentuk ini adalah bentuk kuadrat sempurna, yaitu X pangkat 10 plus 1 dikuadratkan. Nah ini kan nanti hasilnya kan, akarnya kan bisa hilang ya, menjadi 1 sampai 2 X pangkat 10 plus 1 dibagi dengan 2X pangkat 5. Oke. Ini integral 1 sampai 2 X pangkat 10 plus 1 dibagi dengan 2X pangkat 5 dx. Nah, seperti ini. Ini bisa kita bagi satu-satu ya. Kita bagi satu-satu, ini 1 sampai 2. Kalau kita bagi kan berarti setengah X pangkat 5 ditambah dengan setengah ini X pangkat 5-nya di bawah ya, atau kalau kita naik ke atas jadi X pangkat min 5. Ini tujuannya biar enak kita mengintegralkan. Ini setengahnya bisa keluar, kemudian kita integralkan X pangkat 5 adalah X pangkat 6/6, kemudian dikurang ya, nanti kan min 5 ke bawah ditambah 1 kan jadi min 4 ya, berarti kan jadinya X min 4/4. Ini batasan dari 1 sampai 2. Nah, selanjutnya setengah ini tinggal kita hitung 2 pangkat 6 itu adalah 2 pangkat 6 itu adalah 64 ya, 64 dibagi 6 dikurangi dengan X pangkat min 4 itu jadi X pangkat 4 ya, berarti 1/16 kali 4 adalah 64. Nah, dikurangi dengan kita masukin 1, ini 1/6 dikurangi dengan 1/4. Nah, oke, setengah berarti ini tinggal kita hitung aja ya. 64/6 dikurangi 1/64 dikurang 1/6 ditambah 1/4. Setengah, kemudian 64 dikurangi 1 berarti 63/6. Kemudian ini 1/4-nya kita ubah menjadi per 64. Kalau diubah jadi per 64 berarti kan 16/64 ya, dikurangi dengan 1 kan jadinya plus 15/64 ya. Nah, oke, berarti ini tinggal kita hitung, kita apa namanya ya, samakan penyebutnya menjadi 64 ya. Sebelum 64 ini mungkin 6-nya bisa kita ubah dulu ya, biar nanti enak, jadinya 21/2 ditambah dengan 15/64, kemudian setengah ini diubah menjadi 64 baru. Ini 64, berarti kan yang ini kita kalikan dengan 32 itu 672 ditambah dengan 15. Nah, hasilnya sama aja dengan setengah dikali dengan 687/64. Berarti 687/1. Ya, gitu untuk yang panjang busur. Untuk yang nomor 5A tahun 2019 itu. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Kayaknya masih jelas ya kalau yang panjang busur ya. Oke, ini mungkin karena waktunya udah selesai ya. Mungkin kayaknya saya merasa ada betang gitu ya untuk yang tadi yang nomor 4. Coba nanti saya oret-oret dulu ya. Nanti saya kirim hasilnya mungkin di grup gitu untuk yang revisinya tadi. Dan tadi juga sudah diingatkan. Ya mungkin karena sudah cukup ya, atau mungkin ada pertanyaan dulu sebelum ditutup yang lain.
Nggak ada ya. Kalau misalkan nggak ada, mungkin saya cukupkan itu. Berarti ini adalah pertemuan terakhir dengan saya, gitu ya. Pertemuan terakhir dengan saya. Jadi kalau misalkan ada selama selama pertemuan tutorial dari pertemuan 1 sampai ke 4 saya ada kesalahan ya, banyak banget kesalahan, saya mohon maaf untuk dimaafkan ya, dan mohon untuk dimaafkan. Dan untuk teman-teman semua, mudah-mudahan untuk ujiannya bisa berjalan lancar dan bisa mendapatkan nilai yang bagus. Oke, mungkin cukup saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini jangan lupa absen ya, mohon maaf. Di mana Mas absennya Mas? Absennya ini, bentar, ini tak copy dulu. Ini untuk yang absen untuk pertemuan yang ketiga juga yang kemarin. Nah, ini pertemuan 4 sama pertemuan yang ketiga.